loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi Kak Happy. Selamat pagi Kak Dia. Apa kabar Kak Happy hari ini? Baik, Kak Dia gimana? Luar biasa. Enggak. Kita mau ibadah nih Kak ya. Iya Kak Dia. Kita sapa adik-adik yuk Kak. Oke Kak Dia. Iya. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi. Pasti adik-adik sudah siap ya. Nah, tapi adik-adik seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh dulu. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik udah bersaat teduh, sekarang kita berdiri semua. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria berapa, Kak? Dari Kidung Ceria 38, mari bersyukur. Baiknya? Bait yang ke-1 dan bait kedua kalian. Oke. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sekarang kita akan berdoa ya Kak ya. Oke Kak Dia. Kak Happy yang pimpin doa pembukaannya ya Kak ya. Oke Kak Dia. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini kita buka dulu. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Pimpin juga kakak layan, juga adik-adik, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, Sekarang kita ngapain lagi nih kalian? oh iya, sebelum firman berarti kita harus Nyanyi nyanyi lagi ya Kak ya. Ya. Dari mana ya Kak? Dari Kidung Ceria 137, senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, Kak Happy, sebelum kita memulai masuk dalam pelayanan firman, kita akan bermazmur dulu ya Kak. Oke kalian. Mazmurnya, oh ya adik-adik juga yang di rumah, yang sudah di depan kameranya, kamera, apa namanya itu? Apa? Depan handphone, Handphonenya, laptop. apalagi laptopnya, komputernya.
Adik-adik siapkan ini Alkitab, terus adik-adik buka pembacaan Mazmur kita dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. 10. Nah, adik-adik kita akan bergantian dimulai dari Kak Dian ya. Oke, Kak Begitu, Dian. Kak Happy berikutnya. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Inilah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Habis ini apa ya, Kak? Kita kayaknya mau masuk ke firman, Kak Dian. Oh iya, Iya. sekarang ya. Betul. Oke. Kita siapkan semuanya berarti ya, Kakak ya. Betul, adik-adik siapkan Alkitab, adik-adik duduk manis, nah, kita akan belajar firman adik-adik. Oke adik-adik? Ya, selamat pagi adik-adik kelas TK. Ketemu lagi dengan Kak Ellen di sini ya. Tadi kita udah berdoa, kita udah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Kak Ellen mulai adik-adiknya duduk yang manis. Kita mau berdoa. Sikap berdoanya seperti apa? Lipat tangan, tutup mata. Gimana? Ya, tanganku ada 2, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Yuk, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh duduk yang manis, kami boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus atas kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkati Kak Ellen yang juga akan menyampaikan firman Tuhan bagi adik-adik. Tuhan memberkati, biar apa yang keluar dari mulut pikiran Bapak itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya adik-adik, Kak Ellen punya satu cerita nih. Nah, kira-kira apakah adik-adik pernah mendengar nama Nehemia? Siapa ya Nehemia itu ya? Nih, Kak Ellen mau kasih tunjuk nih gambarnya nih. Nih, ini dia adalah Nehemia. Tapi kira-kira Nehemia itu siapa ya? Nah, Nehemia itu adalah seorang penyedia anggur bagi Raja Artasasta. Raja siapa adik-adik? Raja Artasasta. Nah, tugasnya Nehemia ini adalah mencicipi minuman yang akan diberikan oleh raja adik-adik, dan nantinya akan dihidangkan pada saat oleh raja nanti ya. Nah, adik-adik, pada saat itu Nehemia ternyata mendengar kabar adik-adik bahwa orang-orang di tanah nenek moyangnya di kota Yerusalem, mereka itu mendapatkan kesukaran dan mereka itu mendapatkan sesuatu yang gak baik adik-adik. Ternyata apa ya? Oh, ternyata tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya telah hancur adik-adik. Waduh, gimana ya? Nah, setelah mendengar itu, Nehemia akhirnya dia berpuasa adik-adik.
Dia berdoa kepada Allah dan akhirnya dan Allah memberi pertolongan juga kepada orang-orang Yehuda saat itu. Nah, adik-adik, pada saat itu Raja Artasasta ini melihat Nehemia ini sedang murung, sedang sedih. Kenapa ya? Nah, ternyata adik-adik, pada saat itu Nehemia bertanya kepada Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, kenapa mukamu begitu murung?" Nah, lalu Nehemia menjawab dengan sangat ketakutan adik-adik. "Bagaimana aku tidak murung ya Raja? Karena bangsa hamba mengalami kondisi yang bahaya." Ya, bangsa hamba mengalami kondisi yang bahaya karena pada saat itu tembok Yerusalem telah hancur, ya. Nah, lalu pada saat para Raja Artasasta itu mendengar apa yang dikatakan oleh Nehemia, lalu Raja Artasasta ini mengatakan lagi kepada Nehemia, "Apa yang kau inginkan dari aku, Nehemia?" Nah, lalu Nehemia mengatakan begini, "Jika Raja berkenan, biarkanlah hambamu pergi untuk melihat suatu tempat di Yerusalem, ya, pada saat itu. Kalau memang Raja berkenan juga, ya, Raja berkenan juga, berikan juga surat-surat kepada bupati supaya aku bisa pergi ke sana ke Yerusalem untuk membangun kota yang sudah hancur adik-adik." Nah, pada saat itu setelah Raja Artasasta mendengar cerita dari Nehemia ini, akhirnya Raja Artasasta ini mengabulkan permintaannya Nehemia supaya Nehemia bisa kembali adik-adik ke kampungnya di Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata pada saat Nehemia sampai di Yerusalem, pada saat itu juga Nehemia menjadi seorang pemimpin adik-adik, menjadi seorang pemimpin yang membangun tembok Yerusalem. Dan pada saat itu juga, dalam keadaan itu juga, Nehemia memanggil semua orang ikut serta, ya, memanggil semua orang untuk ikut serta pada saat mereka itu harus mentabiskan pintu gerbang, memasang pintu, dan mereka juga memperbaiki tembok-tembok yang sudah rusak adik-adik pada saat itu. Dan Nehemia juga tidak kerja sendiri adik-adik, tetapi Nehemia ini bekerja sama dengan semua orang pada saat itu. Dan akhirnya adik-adik, pekerjaannya apa? Supaya pekerjaannya itu cepat selesai dan berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, kalau dengar ceritanya Nehemia ini, ya, apa sih kira-kira yang bisa kita ambil dari sini adik-adik? Nah, kalau kita ingin bekerja bersama-sama, ya, kalau kita ingin mendatangkan sesuatu yang baik, pasti segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Betul nggak adik-adik? Nah, contohnya kalau orang tua kita, mama, papa, lagi sedang membereskan mainan umpamanya, ya, adik-adik membantu nggak? Membantu. Kakak membantu, adik-adik membantu, mama, papa membantu, supaya apa adik-adik? Supaya mainannya semua bisa dibereskan dengan rapi, dengan baik, ya. Jadi adik-adik punya mainan juga tersimpan rapi adik-adik. Nah, begitu juga kalau papa lagi cuci motor atau cuci mobil, adik-adik boleh bantu nggak? Boleh bantu. Ya, kita bisa bekerja bersama-sama. Apa yang adik-adik bisa lakukan bekerja bersama-sama. Nah, Kak Ellen mau ingetin sekali lagi buat adik-adik. Hari ini firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita supaya kita mau bekerja bersama-sama. Kalau kita bekerjanya bersama-sama, artinya apa? Itu mendatangkan hal yang baik adik-adik, ya. Bukan hanya buat diri kita aja, tetapi buat semua orang, dan kita juga tetap selalu bersyukur karena kita selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Nah, adik-adik, demikian dulu ya cerita Kak Ellen hari ini. Nanti Kak Ellen minggu depan kita sambung lagi ya untuk cerita berikutnya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau berdoa. Yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
karena Tuhan sudah menyertai kami, khususnya adik-adik kelas TK pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan pesankan bagi kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami Tuhan, biarpun kami masih kecil, biar kami mau bekerja bersama-sama di dalam kehidupan kami, bersama orang tua kami, mama papa, oma opa, kakak adik, dan semua keluarga kami Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan itu Bapa, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami, boleh mendatangkan hal yang baik juga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap terus mau melakukan yang terbaik juga bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi adik-adik kami saat ini. Tuhan memberkati adik-adik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kasih setia Tuhan selalu ada bersama dengan adik-adik. Tuhan memberkati mereka juga dalam sekolah mereka secara online, di rumah. Tuhan juga memberkati supaya adik-adik juga boleh mempersiapkan diri dengan baik, untuk mereka juga boleh belajar dengan baik, sehingga mereka juga boleh berhasil untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi mama papa, oma opa, kakak adik, dan semua keluarga. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan yang baik supaya kami semua boleh sehat, dan kami percaya Tuhan akan melindungi kami di tengah masa pandemi ini, dan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami supaya kami tetap sukacita, kami mau tetap selalu mau melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, Kak Ellen mau kasih tugas aktivitas buat adik-adik nih ya. Nanti Kak Ellen akan kasih satu puzzle ya. Puzzle-nya ini bercerita tentang Nehemia tadi ya. Nah, nanti kalau adik-adik sudah menyelesaikan puzzle ini, nanti adik-adik boleh kirimkan ke grup orang tua adik layan ya. Kak Ellen tunggu ya aktivitasnya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kalian udah dengar tadi firmannya kalian? Keren banget Keren ya. banget ya. Kira-kira kalau begitu kakak mau nggak kerja sama sih? Mau dong kalian, karena semuanya buat Tuhan ya kalian. Lebih enak ya kak kalau rame-rame kerjaan. Iya, semua jadi ringan. Bagi-bagi kerjaan, betul sekali. Adik-adik juga inget ya untuk bekerja sama adik-adik. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita respon firman dari Kidung Ceria 183. Kita satu dalam Tuhan. Baiknya keberapa kalian? 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Adik-adik seperti biasa, adik-adik siapkan celengannya di rumah. Terus kita akan masukkan persembahan kita ya adik-adik. Iya, ini sebagai rasa syukur kita ya kak ya. Betul, kalian. Nah Nah, adik-adik nanti adik-adik kumpulkan. Kita ambil di bulan apa ya? Kak? Juli di bawahnya kak. Bulan Juli. Oke adik-adik. Sekarang kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Dan kita sudah sampai di penghujung ya kalian. Betul kak. Kita akan tutup dengan Kidung Ceria 192. Alangkah baik dan indahnya, bait 1 dan bait kedua. Alangkah baik dan indahnya bila di tengah
selesai, sebelumnya kita tutup dulu dengan doa yang akan dibawakan oleh Kak Dian. Silakan Kak Dian. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada minggu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia, untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan sebagai manusia sosial, ajarkan kami juga untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Inilah doa kami Tuhan, inilah rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dian. Adik-adik, sekarang ibadah pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya. Nah adik-adik jangan lupa jaga kesehatannya, pakai masker dan rajin cuci tangan ya adik-adik. Oke adik-adik, ada lagi Kak Dian? Kayaknya cukup pesan kita ya Kak ya. Iya. Yang penting pesan satu lagi yang paling penting, minggu depan Hadir PA lagi ya iya, adik-adik. hadir info lagi. Gitu. Oke deh adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.